Heyo, iPhone sepowerful dan semungkil ini pernah begitu bikin kesengsem tahun 2020 lalu. Kini harganya udah murah, menggoda banget harganya sekarang. Inikah iPhone yang wajib masuk shopping list kamu? Check this out. Ini dia iPhone 12 mini. Kita mulai bahasan singkat kali ini dengan strength point yang absolut dari sebuah iPhone 12 mini. Nggak lain nggak bukan adalah size-nya sendiri. Langsung kita bentrokin dengan beberapa jagoan dari robot hijau yang main di kelas yang setara. Pertama kita bandingin dengan Pixel 5. Pixel 5 ini berlayar 6 inci dengan beratnya itu 150 gram. Sedangkan 12 mini berlayar 5,4 inci dengan 135 gram. Luar biasa. Pixel 5 ini aku ngerasa udah compact banget loh untuk ukuran smartphone Android. Ringkas gitu, tapi lihat 12 mini tuh bahkan lebih kecil lagi. Dari build quality sendiri, Pixel 5 ini dibalut frame dan case yang unibody, berbahan aluminium namun dicat tebel banget. Sehingga coating atasnya ini sekilas kayak berasa kayak plastik gitu. Meski ya jelas beda ya, dari feel plastik biasa tuh beda. Karena ini rasanya tetap cukup dingin, hanya emang coatingnya terlalu tebal bikin feel solid dari aluminiumnya itu sedikit tertutupi. Sementara iPhone 12 mini pakai resep paten untuk feel smartphone premium, sandwich glass front and back dengan aluminium CNC yang auto premium aja gitu, nggak mungkin nggak premium lah. Feel kacanya ini lembut, solid, ditambah dengan aluminium frame-nya itu adem banget kalau dipegang tangan, serta desainnya sekarang itu mengkotak ya, alias menyudut ala desain-desain iPhone 5 yang bikin 12 mini jujur aja sih ya kerasa superior lah ya dari tampang dibanding Pixel 5. Bukannya Pixel 5 jelek, enggak sih. Aku nggak ngerasa Pixel 5 jelek, cuman mungkin kerasa agak basic aja gitu ya, meski tetap punya charming point sendiri. Tapi tentunya 12 mini berasa banget dari look and feel-nya itu bagus banget. Ditambah size-nya juga lebih kecil sebagai true mini flagship. Berikutnya saya ada Zenfone 8 yang belum lama dirilis ya, sekitar akhir tahun lalu. Ini salah satu flagship Android terkecil di pasaran, Zenfone 8. Ini layarnya 5,8 inci ya, kecil banget. Tapi lagi-lagi 12 mini masih bisa lebih kecil lagi dengan 5,4 inci. Serta bobot Zenfone 8 ini 170 gram, bahkan lebih berat dari Pixel 5. Berbanding 135 gram di iPhone 12 mini. Kerasa bedanya 12 mini ini secara substansial juga lebih enteng. Dari segi build quality, saya ngerasa Zenfone 8 ini lebih premium dari Pixel 5. Back covernya ini kaca, namun berfinishing matte yang lembut banget. Sisinya itu metal dan adem, meski saya ngerasa finishing catnya itu nggak semewah 12 mini ya, feel aluminiumnya ini. Tapi aluminium frame-nya ya mirip banget sama Zenfone 6 atau ROG Phone 2 yang pernah saya pakai juga. Sayang, saya punyanya ini warna hitam ya, bukan silver. Kelihatan basic banget warnanya dan sekilas kayak plastik kalau orang nggak paham bahannya gitu. Jadi secara look and feel aku masih ngerasa 12 mini lebih baik. Tentunya ini subjektif memang, tapi ya seenggaknya ya itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan setelah megang device-device ini berbarengan. Jadi untuk 12 mini ini size-nya juara banget mungilnya dan nggak mengorbankan feel premium dari iPhone 12 series lainnya. Sama persis kok ini dengan iPhone 12 reguler, hanya dalam ukuran yang lebih ringkas lagi aja. By the way, ngomongin soal biometrik, segala macam tipe unlock udah saya pernah coba. Terutama ya Android kan banyak banget opsi biometriknya. Tapi jujur aja Face ID masih salah satu yang paling reliable dari sekian banyak opsi biometrik yang ada. Face ID ini cepat, akurat, nggak ada problem di tempat gelap, dan buat kamu yang suka naruh di meja sambil kerja, buka HP tanpa harus genggam HP-nya secara langsung tuh nyaman gitu buat saya. Untuk kualitas layar, 5,4 inci OLED yang Apple marketingkan dengan nama Super Retina XDR OLED, anjrit namanya bombastis banget. Dia juga ini support HDR10, Dolby Vision, dan peak brightness-nya hingga 1200 nits, yang mana itu tinggi banget. Anyway, kualitasnya sangat-sangat bagus. Buat kamu, pengguna yang lagi pakai iPhone XR, iPhone 11, atau SE 2, this one is in different class. Kualitasnya bener-bener setara kakak-kakaknya yang berlabel Pro. Layar iPhone 12 mini ini upgrade jauh banget kalau kamu startnya dari iPhone 11. Kekurangannya sih sayang masih 60Hz, meski buatku nggak terlalu masalah. Tapi ya realitanya kan gitu, Android banyak yang udah pakai faster refresh rate, bahkan di segmen yang lebih rendah. Jeroannya Apple Bionic A14 5nm, super powerful and efficient,
Di saat Snapdragon akhir-akhir ini struggle banget dengan Snapdragon 888-nya, dengan 8 Gen 1-nya, yang panas dan drawing too much energy for the same load. iPhone 12 mini ini untuk standar sekarang kurasa punya nafas yang sangat panjang, sampai ya kisaran 3-4 tahun ke depan lah, dengan gampangnya gitu bertahan ngelawan spek Android yang ada di kelas atas. Performa HP mungil ini kenceng abis, mungkin karena size-nya yang kecil juga kali ya, jadi berasa makin ngebut gitu. RAM-nya 4GB dengan variasi internal 64GB, 128 hingga 256GB dan bertipe NVMe. Saya udah pernah pakai semua varian storage-nya ya, 64 pernah sampai 256GB juga pernah. Dan untuk variasi warna juga saya udah pernah beli beberapa warna untuk 12 mini ini. Dan menurut saya sweet spot-nya ada di 128GB lah ya. Karena untuk rekam-rekam foto dan video itu kan size-nya butuh gede juga. Kecuali kalau kamu ya sekedar casual user yang hanya fokus ke daily activity dan kamera serta main game itu hanya cuman di kala senggang aja. Ya mungkin 64GB bolehlah mungkin dijadiin pilihan. But still, untuk jangka panjang saya saranin banget minimal 128GB. Speakernya dual speaker stereo yang bagus banget, dan dibandingkan dua smartphone yang saya bandingkan di awal ya, itu Pixel 5 dan Zenfone 8, saya ngerasa speakernya bagusan di 12 mini. Lebih kerasa full aja gitu untuk sound profile-nya. Bahas soal baterai, mungkin ini emang jadi kelemahan terbesar iPhone 12 mini. Intinya straight to the point aja. Kalau kamu gamer, saya nggak saranin 12 mini, karena kemungkinan besar nggak memuaskan untuk gamer ketahanan baterainya. Tapi kalau kamu kayak saya, yang nggak main game, atau mungkin kamu tipikal yang jarang main game, fokus ke aplikasi harian, sosmed, kerjaan, atau sesekali foto video, main YouTube tuh pas jam senggang, buatku seharian masih cukup untuk hari kerja ya. Dan mungkin minta dicas tuh ya sekitar jam 4 atau 5 sore. SOT ya sekitar 4,5 sampai 5 jam lah. Tapi kalau kamu suka pakai maps di jalan, mungkin ya bakal lebih cepet habis lagi sih. Tapi overall it's not that bad. Kalau kamu pakai SE2 misalnya, ini jelas lebih baik lagi baterainya dibanding SE2. Terakhir, bahas soal kameranya. iPhone 12 mini ini punya setup kamera 12 megapiksel kamera utama dan 12 megapiksel di kamera ultrawide-nya dengan dual pixel PDAF. Udah gitu aja, nggak ribet. Nggak pakai lensa zoom, nggak pakai lensa makro-makroan. Simple aja, tapi gets the job done. Perekaman bisa up to 4K 60fps, mantep. Dan bisa rekam Dolby Vision HDR yang juga fitur ini dimiliki oleh 12 Pro Max juga, luar biasa kan? Banyak banget kemiripan setup kamera antara 12 mini ke 12 reguler sampai ke 12 Pro Max. Beda dengan iPhone 11 ke iPhone 11 Pro Max yang timpang banget jauhnya kualitas kameranya. Di sini secara singkat saya bisa bilang hasilnya for the most part mirip banget kualitasnya ya, antara 12 mini dengan 12 Pro series. Jadi sama sekali nggak perlu khawatir jika kamu memilih smartphone termurah dan termungil di line up iPhone 12 series ini. Karena secara kualitasnya sama sekali nggak downgrade. Dan dalam paket smartphone semungil ini, nyempil di saku tuh gampang banget. Saya ngerasa ini bisa jadi pocket kamera yang sangat powerful dan bisa diandalkan untuk banyak orang. So, at the end of the day, 2 tahun berselang bahkan masih nggak banyak smartphone Android mini yang punya spek dan feature selengkap iPhone 12 mini ini. Bahkan dari size-nya, look and feel premiumnya, kualitas kameranya, layarnya, hampir nggak ada yang kurang dari smartphone ini kecuali baterainya. Jika kamu tanya saya, apakah baterainya jelek banget 12 mini ini? Saya akan jawab enggak juga, dan tergantung pemakaian kamu sih untuk apa. Dan apalagi untuk kamu yang cuman nyari secondary device misalnya, bro, ini pilihan terbaik buat kamu yang nyari HP pelengkap smartphone Androidmu yang udah berlayar segede gaban. Ya nggak? Pas banget gitu rasanya pakai iPhone 12 mini untuk tandem smartphone Android berlayar gede. Oke, sekian bahasan singkat tentang iPhone 12 mini. Semoga bisa ngasih referensi. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.